keutamaan puasa dan manfaat-manfaatnya. Dan ini sangat wajar teman-teman sekalian, adalah motivasinya atau motivatornya. Saya sudah sering bahasakan, setiap kali antum mau melakukan satu perbuatan ibadah, cari tahu keutamaannya. Karena keutamaannya ini nanti akan mendorong kita untuk mau selalu semangat mengerjakan. Mau rajin sedekah, baca keutamaan sedekah. Mau rajin sholat malam, baca keutamaan sholat malam. Mau rajin bakti sama orang tua, baca keutamaannya. Semuanya. Bahkan keutamaan ini dianjurkan oleh para ulama diulang-ulangi. Karena kan ada sebuah hadis, kita tersentuh justru setelah 7 kali dibaca, 10 kali dibaca. Wajar itu. Ya. Nah, keutamaan puasa, di poin A, keutamaan puasa disebutkan dan ditegaskan dalam hadis-hadis berikut ini. Yang pertama, yang kita bisa dapatkan adalah hadis riwayat Ahmad nomor 15.844 yang berbunyi, kata Nabi SAW, as-siyamu junnatun minan nari ka junnati ahadikum minal qital. Puasa itu adalah perisai dari neraka, sebagaimana perisai salah seorang di antara kalian untuk perang. Ya, untuk perang. Artinya perisai itu sangat berguna sekali di zaman dulu. Lemparan panah, lemparan tombak, sabetan pedang, semua bisa ditangkis dengan perisai. Ya. Maka berarti kita bisa menangkis ya, serangan neraka ini atau masuknya seseorang dalam neraka dengan puasa. Jadi ini bahasa kiasan yang sangat luar biasa, tinggi sekali maknanya. Artinya betul-betul kita akan tertameng dari api neraka hanya dengan puasa itu. Sebagaimana juga nanti kita lihat bahwasanya satu hari puasa di jalan Allah, sunnah atau wajib, itu akan menyebabkan kita dijauhkan dari api neraka sejarak 70 tahun. Itulah hadis setelahnya. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari nomor 2840 dan Imam Muslim 1153. Kata baginda Nabi SAW, man sama yawman fi sabilillahi azza wa jal zahzahallahu wajahahu anin nari bidhalikal yawmi sab'ina kharifa. Barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah yang maha suci dan maha pemurah, maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari neraka disebabkan puasa hari itu sejauh perjalanan 70 tahun. Ya, dan ini keutamaan yang luar biasa kata ulama, baik itu puasa sunnah ataupun puasa wajib. Ini teman-teman tadi yang puasa hari Senin, ada masalah apa? Nah, putuskah tangannya? Butakah matanya? Habiskah tenaganya? Enggak. Jadi orang yang tidak puasa, was-was. Rugi antum nggak puasa, kenapa nggak puasa? Kecuali punya udzur-udzur syar'i. Dan memang ibadah itu teman-teman seperti bola salju. Harus selalu digulirkan. Nanti dia makin besar, makin besar, makin besar. Kalau masih ingat dulu contoh rasional saya katakan, kita ini sama syaitan seperti orang yang lomba lari. Kalau antum tetap di garis start, syaitan di sebelah kita, dia bisa membuat kita ini tidak semangat. Seperti kalau musuh sebelah kita, kamu lemah, kamu nggak kuat, kamu pasti kalah. Kita terganggu dengan itu. Dan dia leluasa melakukan, bahkan dia bisa menusuk, bisa menendang, bisa menarik kita. Karena kita nggak lari-lari nih. Tidak memulai ibadah itu. Kalau antum sudah mulai Senin, Kamis puasa, sudah mulai masuk Ayyamul Bid, sudah mulai itu seperti orang yang sudah mulai lari. Musuh kita kalau dia tidak lari juga mengejar kita, dia nggak bakal dapat kita kan. Maka dia mulai berlari, tapi beda godaannya orang yang sedang berlari dengan orang yang diam di tempat. Kalau orang berlari, dia teriak, kadang-kadang kita dengar, kadang-kadang tidak. Bisa dia jangkau, bisa tidak. Kalau antum lebih cepat larinya, maka dia nggak bisa jangkau itu. Maka ibadah harus mulai dilakukan. Kalau enggak kapan? Kira-kira kapan antum memulai ini? Kalau bukan sekarang. Itu jadi sebuah poin penting. Mumpung masih muda, akhi dan ukhti. Mumpung masih sehat. Kecuali punya udzur syar'i berbeda. Ya, berbeda. Kayak pengantin baru mungkin. Mungkin. Terpaksa dia batal. Mungkin. Orang musafir. Sakit. Ya. Mungkin. Diundang oleh orang dipaksa buka puasa. Kalau sunnah mungkin. Tapi kalau tidak ada udzur masih kuat Masya Allah. Tapi kan haus, Ustaz, lapar. Semua juga orang rasain itu. Tapi dengan seteguk minuman di saat buka puasa hilang semuanya. Kemudian juga yang ketiga adalah doa orang puasa diijabah. Apa yang dia sampaikan. Selama dia mulai menahan diri dari azan subuh sampai saat buka puasa. Di dalam hadis yang sahih riwayat Al-Hakim dan juga ini lafadznya Ibnu Majah. Ibnu Majah riwayatkan di nomor 1753.
Kata baginda Nabi SAW, inna lis-sa'imi 'inda fitrihi da'watun la turad. Sesungguhnya orang yang berpuasa itu mempunyai doa yang tidak akan ditolak saat ia berbuka. Sampaikan hajat yang paling tinggi, yang paling dibutuhkan. Bahkan dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh para ulama, sesungguhnya orang yang puasa itu diijabah doanya selama dia dalam puasanya itu. Jadi mulai pagi, subuh sampai maghrib. Jadi kita bisa bayangkan teman-teman, kalau misal, ini contoh rasional, seseorang di antara kita dipanggil ke istana presiden kah, atau ke mana tempat seorang yang punya kedudukan, kemudian dia mengatakan, kalau yang datang kepada saya di jam sekian, maka saya akan terima semua jadi tamu dan apa saja yang dia mau dikasih. Misal pembebasan tanah, jabatan, mungkin orang semua pada antri. Kalau perlu minuman makanannya dipegang. Atau pagi kalau dikasih syarat, boleh tapi nggak boleh makan, nggak boleh minum. Mungkin orang semua akan lakukan. Harus datang pakai baju hitam atau jas hitam, baju kemeja putih. Pasti dilakukan semua. Hanya karena salah satu hajat dunianya diterima. Orang puasa akhi dan ukhti pahalanya besar dan doanya mustajab. Langsung Allah SWT terima. Kalimat Nabi SAW tidak ditolak artinya pasti diterima. Kemudian juga selanjutnya mereka akan mendapatkan satu kem istana di surga dikhususkan untuk orang puasa semuanya. Sebagaimana dalam hadis Bukhari di nomor 1896 dan Imam Muslim juga menyebutkan di nomor 1152. Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu as-sa'imuna yawmal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum yuqalu ayna as-sa'imun fayaqumun la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu ughliq falam yadkhul minhu ahad. Sesungguhnya di dalam surga itu terdapat sebuah pintu yang disebut Ar-Rayyan. Orang-orang yang berpuasa masuk ke dalam surga pada hari kiamat melalui pintu itu dan tidak ada seorang pun selain mereka yang masuk melalui pintu tersebut. Ditanyakan di manakah orang-orang yang berpuasa, maksudnya rutin berpuasa. Kemudian mereka berdiri dan masuk melaluinya tanpa seorang pun selain mereka. Jika orang-orang yang berpuasa telah masuk, pintu tersebut ditutup sehingga tidak ada seorang pun selain mereka yang bisa masuk melaluinya. Kata ulama hadis yang dimaksud di sini adalah pintu-pintu surga sangat banyak, ada 8 pintu surga dalam hadis yang sahih dikatakan dan akan dipenuhi oleh manusia, gitu kan? Tapi ada satu pintu dikhususkan bagi orang yang rutin puasa sehingga tidak ada orang lain masuk di pintu itu. Karena pintu-pintu yang lain orang semua bisa masuk. Di sini dikhususkan. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua adalah memang setiap muslim ya, kalau dia mengerjakan semua jenis ibadah ini, maka dia bisa memiliki istana di setiap pintu gerbang itu. Kata Nabi SAW, nanti akan ada orang yang dipanggil dari pintu sholat, pintu jihad, pintu sedekah, ya, pintu puasa dan seterusnya. Ya, kata Abu Bakar, ya Rasulullah, apakah ada orang yang dipanggil dari semua pintu itu? Maksudnya dia punya istana di setiap pintu gerbang itu. Tentu ini akan lain bentuknya, fasilitasnya, yang ini juga lain, yang ini juga lain. Kata Nabi SAW, ada dan aku berharap kamu salah satunya. Karena semua jenis ibadah maksimal dikerjakan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Itu yang dimaksud di sini. Poin B-nya tentang masalah manfaat puasa. Kata Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah, di antara manfaat-manfaat spiritual yang terdapat pada puasa adalah puasa membiasakan seseorang untuk bersabar dan menguatkannya, mengajarkan pengendalian diri dan membantunya dalam mengendalikan diri, menumbuhkan karakter-karakter ketakwaan dalam diri dan mendidiknya. Khususnya ketakwaan yang merupakan tujuan utama yang hendak dicapai setelah puasa seperti disebutkan dalam firman Allah Ta'ala Al-Baqarah 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Makna bertakwa patuh dan tunduk. Dan puasa ini yang bisa membuat jiwa seseorang siap untuk patuh dan tunduk kepada Allah. Karena setiap kali ada godaan makan, godaan minum, godaan syahwat, maka dia menepis karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksud dengan ayat ini. Jadi dengan puasa, secara otomatis dia akan terbiasa untuk sabar. Sedangkan manfaat-manfaat sosial dari puasa, diantaranya adalah bahwa puasa membiasakan umat Islam untuk hidup disiplin dan bersatu, mencintai keadilan dan persamaan, menumbuhkan perasaan sayang dan moral atau akhlak yang baik.
Sebagaimana ia melindungi masyarakat dari segala macam kejahatan dan kerusakan. Orang kalau ikut program puasa itu seperti ikut lembaga training. Ya. Di dunia ini banyak, di Indonesia juga sudah mulai berjalan ya. Dari beberapa tahun yang lalu, ada banyak lembaga-lembaga training, peningkatan skill spiritual. Kadang-kadang orang membayar sangat mahal hanya untuk ikut pelatihan itu. Karena mungkin dianggap trainernya bagus, mungkin programnya bagus, orang bayar mahal. Tanpa kita sadari teman-teman sekalian, dan semestinya kita menyadari masalah itu, kalau Ramadan adalah lembaga training massal yang sangat besar. Trainernya itu pengawasnya langsung Allah, ya, para staf-stafnya semua malaikat. Dan kita kemanapun di bulan Ramadan semuanya orang lagi puasa. Dan syaratnya semuanya sama. Mereka tahan makan dan minum jadi syahwat dari subuh sampai maghrib. Puasa ini adalah selain ibadah, kesehatan. Ini kesehatan teman-teman. Seorang dokter dari Eropa masuk Islam justru karena pelajari masalah puasa yang ada pada kaum muslimin. Dia mengatakan manusia yang paling sehat adalah umat Islam. Gara-gara mereka punya terapi puasa untuk kesehatan mereka sebulan, seminggu 2 kali. Senin dan Kamis. Mereka punya sebulan Ayyamul Bid 3 hari. 13, 14, 15. Mereka punya setahun sekali sebulan. Rasionalnya begini. Badan kita ini kalau mesin udah rusak nih. Masuk panas, masuk dingin, masuk asam, masuk segala macam. Ini kalau mesin rusak gak kira-kira? Ya, bisa rusak. Butuh servis. Antum kalau naik mobil di sini, masya Allah ternyata pakai kendaraan mobil. Kalau tidak diservis, mobilnya bisa rusak. Nggak ganti oli, nggak isi bensin, dipaksa pun mungkin nggak bisa jalan. Badan kita butuh untuk diservis teman-teman sekalian. Kita walaupun tidur, usus kita itu tetap mengelola sisa makanan yang kita makan. Maka kita butuh untuk servis. Ini kesehatan. Sampai ada beberapa dokter mengadakan penelitian dan ditulis secara filosofisnya kira-kira seperti apa puasa itu, apa manfaatnya Ramadan. Kalau orang puasa sebulan dan mengikuti mekanisme yang sebenarnya dari bulan Ramadan, maka dia akan mendapatkan kesehatan yang luar biasa. Saya dapatkan datanya tentang masalah Ramadan atau puasa itu adalah kesehatan. Di dalam salah satu artikel yang ditulis, diadakan penelitian oleh seorang ilmuwan ya. Kalau orang mulai menjalankan puasa apalagi sebulan ya, maka di hari pertama dan hari kedua dengan puasa itu maka gula dalam badan akan menurun. Jantung juga akan berdenyut dengan perlahan. Kemudian banyak sekali ya, ada glikogen ya ditarik keluar dari otot menjadi otot berasal dari sehingga menjadikan otot berasa menjadi lemah. Kemudian ada banyak hal-hal yang tadinya penyakit-penyakit yang berbahaya bisa hilang di hari pertama, hari kedua kalau orang puasa. Di hari ketiga sampai hari ketujuh itu adalah kalau orang melakukan seperti puasa yang dilakukan oleh muslimin ya. Jadi mereka sahur, mereka buka puasa, siang hari mereka beraktivitas tapi mereka tidak makan, tidak minum. Ini hari ketiga, hari ketujuh akan ada pembakaran lemak. Dan kalaupun ada sisa-sisa lemak itu akan ada pencairan ke tubuh sehingga fungsinya maksimal. Di hari ke-8 dan hari ke-19, hari ke-15, itu fase ketiga, ada banyak sel-sel yang sudah rusak selama setahun, itu akan diperbaiki. Dan akan diaktifkan kembali, karena ada pembaharuan sel. Hari 16 sampai hari ke-30, itu badan mulai melakukan proses pemulihan. Sehingga 30 hari atau 29 hari dari puasa, itu akan membuat tubuh seseorang itu akan terasa lebih sehat dan lebih segar. Bahkan usus itu akan menjadi lebih ketat ya. Seperti misalnya pada saat Idul Fitri, kalau kita biasanya puasa pagi hari dan siang hari, terus kita lagi kunjungin rumahnya orang makan, saya yakin tidak mungkin kita makan sebanyak sebelum Ramadan. Mungkin kita makan setengah porsi ketupat atau mungkin 1 porsi sudah kenyang sekali rasanya. Karena memang proses badan kita ini seperti yang baru mobil lagi servis gitu kan. Dia sangat sempurna, sangat bagus sebenarnya. Jadi itu ada kesehatan teman-teman sekalian. Jangan dianggap puasa itu adalah sebuah siksaan. Itu keliru.